Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Dr. Haji MSI, guru ahli media SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, kantor cabang dinas wilayah 10, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tupoksi saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan mengerti SMA 1 Lemah Abang berkontribusi untuk mencapai visi misi SMA 1 Lemah Abang, yaitu terjunnya sekolah yang menghasilkan peserta didik yang berprestasi di bidang akademis, non-akademis, dan kompetitif global berdasarkan iman dan takwa. Visi tersebut diuraikan dengan misi yang merupakan kegiatan beruraikan menjadi beberapa kegiatan yang memiliki tujuan lebih detail dan jelas. Adapun misi SMA 1 Lemah Abang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan peserta didik yang mulia dan taat perintah agama. Yang kedua, menghasilkan dan mengembangkan peserta didik yang cerdas, terampil, serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menghasilkan peserta didik yang dapat diterima di perguruan tinggi dan menjadi pandu masyarakat. Yang keempat, menciptakan budaya ramah ke lingkungan untuk mewujudkan wawasan kegiatan mental yang sehat, asri, aman, dan menyenangkan. Dan yang kelima, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan stakeholder. Visi misi SMA Negeri 1 Lemah Abang tersebut berkontribusi untuk mewujudkan visi Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Kamil, yakni nanti sebagai berikut. Terwujudnya Jawa Barat lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Visi tersebut dituangkan dalam misi sebagai berikut. Yang pertama, membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban. Yang kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemetaan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Dan yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Adapun permasalahan saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA 1 Lemah Abang adalah sebagai berikut. Sebagai guru PAI yang memiliki 5 aspek dalam pembelajaran, yang pertama ada aspek Al-Quran, aspek akhlak, aspek fikih, aspek tauhid, dan aspek sejarah. Terutama pada aspek Al-Quran, dalam banyak hal ternyata di antara siswa masih terdapat siswa yang belum dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk itu, maka di awal pembelajaran, sebelum memasuki materi, saya sebagai guru terdahulu melakukan persepsi dan persiapan untuk mengetahui diagnosis awal sampai mana kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran, terutama adalah aspek Al-Quran tadi. Yang pertama dengan mendata terlebih dahulu dari mana mereka awalnya di kelas 1 SMP, dan di rumah apa yang mereka lakukan dengan pembelajaran di rumahnya. Apakah ada mereka dekat dengan masjid atau musola, atau mengundang privat pribadi orang yang mengajar mereka Al-Quran. Mengetahui background mereka, latar belakang sejauh mana mereka dapat membaca Al-Quran. Setelah kita peroleh informasi tentang hal itu, selanjutnya mereka diuji satu persatu untuk menemukan secara real tes baca Quran secara langsung objektif sejauh mana kemampuan mereka dalam baca Al-Quran. Setelah semuanya satu persatu dilaksanakan pengujian tersebut, maka dapatlah saya mendapatkan data
dalam kelas, siapa saja dan berapa orang siswa yang memiliki kemampuan lancar, belum lancar, tidak lancar. Sehingga kemudian setelah data tersebut, maka dikelompokkan siswa-siswa yang termasuk kategori lancar, kategori lancar, belum lancar dan sebagainya. Selanjutnya, untuk pemecahkan masalahnya, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk pengayaan, apakah mahasiswa pribadi mereka dengan saya sendiri atau diberi kesempatan kepada guru atau pengajar lain yang berkompeten untuk mengajarkan Al-Quran, sehingga diberi waktu sampai setengah semester untuk mereka dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan di setengah semester kemudian dilakukan kembali pengujian secara individual terhadap mereka, sehingga dapatlah tercapai sampai sejauh mana ketercapaian mereka dalam pengembangan individu dalam membaca Al-Quran. Demikian untuk solusi antisipatif bagaimana masalah yang terdapat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Asfi Saifuddin, SMA Tanah Abang, Jabar Juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.